Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. YouTube Digipreneur ngajarin kamu untuk menjadi seorang digital entrepreneur berikutnya. Dan kali ini saya akan share cara menambah follower Instagram dengan teknik recruit content. Nah, ini ya. Teknik recruit content. Jadi kamu nggak akan bingung lagi cara gimana sih supaya dapat ide terus untuk bikin konten. Gimana sih supaya bisa selalu nggak bingung ketika kamu lagi bikin konten ya, nggak pusing lagi. Nah, silakan kamu tonton video ini sampai habis karena akan dibahas tuntas di episode kali ini. Subscribe di Digipreneur Channel supaya kamu bisa jadi digipreneur berikutnya. Video ini disponsori oleh digipreneurID.com/skill-webinar untuk mendapatkan akses webinar gratis cara menambah follower Instagram secara organik. Oke, nah sekarang kita bahas teman-teman ya. Cara menambah follower Instagram dengan cara teknik recruit content. Nah, apa sih itu recruit content ya? Recruit content ya. Kalau kita lihat dari bahasanya, recruit content ya. Recruit content itu artinya kita membuat ulang konten atau kita mendaur ulang konten atau kita membuat konten dengan format yang berbeda. Jadi recruit konten ini macam-macam. Ya, recruit konten bisa diartikan kamu membuat ulang konten yang ada, ya dibuat ulang di ATM ya. Ingat ya, ada prinsipnya. Rumusnya adalah ATM, bukan ATP ya. Ini rumusnya penting ya, teman-teman. Rumus untuk recruit content. Rumus untuk recruit content. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu ATM ya. ATP itu apa? Amati, tiru, plug ya. Itu ATP. Saran saya kalau teman-teman meng-create konten yang baru dari konten yang sudah ada, di-create konten, jangan ATP ya, amati tiru plug itu artinya teman-teman melakukan duplikasi ya, dan itu nggak bagus ya. ATM aja, amati ya, ambil poin-poin yang penting, teman-teman bikin versi teman-teman itu sendiri ya. Ya, jadi bikin versi sendiri, ini penting ya, bikin versi sendiri. Bentar, ini saya taruh di bawah ya. Nah, jadi rumus untuk recruit konten ini rumus kedua. Rumus untuk recruit konten. Bikin versi konten kamu sendiri ya, jangan copy paste, copas ya, copas sana, copas sini, jangan ya, jangan. Saran saya, karena ini adalah sebuah karya, teman-teman kan tidak suka ya diduplikat kontennya. Teman-teman juga jangan menduplikat konten orang lain ya. Jangan ATP, tapi ATM. Amati, tiru boleh, tapi harus ada yang namanya modifikasi. Ya. Modifikasi. Lalu rumus berikutnya, supaya teman-teman tidak keliru lagi, cara untuk meng-create konten adalah dengan merubah bentuk ya, bentuk konten. Contoh, misalnya teman-teman belajar sesuatu dari audio. Teman-teman dengerin audio, misalnya dengerin podcast ya, atau dengerin podcast saya itu ada di Digipreneur Podcast, teman-teman akses saja di trainerdigital.com ya. Teman-teman waktu dengerin podcast saya, oh ini ada bagus ya. Ini konsep yang menarik. Awalnya berupa podcast, berupa audio. Nah, teman-teman create ya, daur ulang itu menjadi sebuah video. Boleh, it's okay. Jadi tidak duplikat, tidak copy paste, tapi merubah bentuk konten yang awalnya adalah konsep itu diajarkan di audio, teman-teman ajarkan ke bentuk video.
Atau teman-teman misalnya dengar video ini, teman-teman mendapatkan inspirasi, teman-teman mau buat karuselnya di Instagram. Boleh ya. Kenapa? Karena bentuk kontennya sudah berubah. Dari yang dulunya video diubah menjadi karusel ya di Instagram. Jadi tidak mencontek, itu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi apa? Modifikasi konten. Selain itu, ada pola lagi ya, pola selanjutnya. Ya. Rumus selanjutnya untuk meng-create konten adalah merubah copywriting-nya. Nah, jadi bikin kata-kata kamu sendiri. Misalnya ada konsepnya yang bagus, tetapi kata-katanya copywriting-nya terlalu formal. Nah, teman-teman bikin kata-kata untuk anak muda ya. Misalnya ada Anda, teman-teman ganti sebagai kamu. Misalnya ini Anda harus melakukan ini. Teman-teman misal ganti copywriting-nya jadi kamu bro bisa melakukan ini. Nah, itu kan beda ya. Ubah copywriting-nya, bikin kata-kata kamu sendiri. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa. Lalu ada lagi rumusnya ya, rumus untuk recreate konten. Rumus yang kelima untuk supaya teman-teman bisa mendaur ulang kontennya teman-teman sendiri adalah dengan recreate konten kamu sendiri. Recreate, daur ulang ya, daur ulang konten kamu sendiri, daur ulang konten kamu sendiri yang best perform. Nah, jadi teman-teman lihat, teman-teman kan ada yang namanya audience insight ya, di Instagram ada audience insight. Teman-teman cek ya, kira-kira postinganku ini yang performanya paling bagus nih yang konten membahas tentang apa sih? Teman-teman lihat, cek ya. Nah, ini juga PR ya, ini kita praktek, jadi enak ya di sesi saya, di video saya selalu saya anjurkan teman-teman untuk melakukan yang namanya praktek ya. Nah, ini sesi praktek. Nah, coba teman-teman list 3 konten kamu yang best performance ya, yang best performing. Dilihat dari mana? Dari audience insight ya, jelas ya. Dari audience insight. Nah, teman-teman bikin yang namanya list ya. Jadi di list ini 3 list konten kamu yang best performing. Nah, misalnya teman-teman list 1, konten membahas tentang apa? Oh, ternyata konten yang bagus membahas tentang Instagram Ads ya. Konten kedua yang bagus membahas tentang Facebook Ads. Konten ketiga yang bagus membahas tentang Google Ads. Nah, tulis saja ya. 3. Nah, setelah kamu tahu konten, oh ini ternyata audiens saya suka ya dengan konten-konten seperti ini. Buktinya ketika saya cek di Audience Insight, ternyata termasuk konten yang dilihatnya paling banyak, dapat engagement paling bagus, dapat like, dapat komen, dapat save yang paling banyak. Nah, teman-teman daur ulang ya. Daur ulang konten kamu yang bagus ini, teman-teman daur ulang lagi, bikin lagi konten yang serupa. Bikin lagi konten yang serupa tapi tidak sama ya, tentu diganti copywriting-nya, diganti image-nya, gambarnya, atau diganti bentuknya. Misalnya best performing di Instagram, teman-teman pakai itu, misalnya best performing di YouTube, teman-teman pakai itu untuk Instagram ya, didaur ulang ya, diputar-putar gitu. Nah, itu ngefek banget, itu bagus. Karena asalnya kontennya adalah best performing, ketika teman-teman recycle, ketika teman-teman daur ulang konten itu, makanya jadinya best performing juga. Ya. Jadi bagus banget ya, bagus banget. Dan ini adalah konten-konten yang disukai oleh audiens kamu ya. Karena konten ini disukai oleh audiens kamu, maka ya mungkin teman-teman ada asumsi ya, oh bukannya audiens saya ini sudah pernah lihat konten seperti ini. Kalau saya buat bukannya nggak bosen ya, Nah, itu mitos yang keliru ya. Ini saya tulis di sini ya. Jadi ada mitos yang keliru ya. Jadi ini mitos keliru. Ya. Kalau misalnya dulu sudah
konten yang sudah diupload, di recycle, dan diupload ulang, maka audiens jadi bosan ya. Ini keliru ya. Buktinya adalah saya juga pernah ya beberapa kali juga konten-konten saya bagus, saya daur ulang lagi ya, saya recycle lagi, saya recreate konten menjadi konten yang serupa tetapi tidak sama. Dan hasilnya juga bagus ya. Interaksinya bagus, reach-nya bagus, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Inilah yang disebut dengan evergreen content ya. Konten yang nggak pernah habis ya, didaur ulang terus nggak pernah habis. Nah, teman-teman kalau misalnya merasa evergreen content itu apa, Pak? Nah, teman-teman tinggal lihat video saya yang membahas tentang evergreen content. Itu saya udah bahas ya di video sebelumnya. Saya udah bahas ya, tentang yang namanya evergreen content. Jadi tonton aja video saya supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Siapa yang merasa hari ini di video ini mendapatkan sesuatu ya, belajar sesuatu, silahkan kasih like di bawah dan teman-teman silahkan komen yang positif di video ini supaya kita menjadi merasa disupport oleh teman-teman dan kita akan bersemangat untuk menciptakan konten-konten yang lebih bagus lagi, lebih baru lagi. Dan kalau ada pertanyaan jangan ragu juga untuk tulis di komentar di bawah. Share video ini ke Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp kamu supaya lebih banyak orang paham tentang cara menambah follower Instagram ya. Dan juga follow Instagram saya di sini Mr.Roy Digital ya, dan podcast saya trainerdigital.com. Dan saya kasih akses buat kamu yang menonton video saya sampai akhir, saya kasih apresiasi dengan cara teman-teman saya akan kasih edukasi WhatsApp digital gratis lewat HP kamu. Teman-teman tinggal daftar aja di entrepreneurku.com ya. Sukses buat kamu, salam Digipreneur.